Halo semuanya, gua punya pengumuman. Siniar Hiduplah Indonesia Maya akan pindah ke Noise. Gokil. Mirip Joe Rogan gak tuh barusan pengumumannya. Botaknya sama setidaknya. Jadi seperti yang lo tahu, gua tahun ini mencoba untuk serius menjalankan Siniar Hiduplah Indonesia Maya. Bahkan gua memikirkan bahwa ini bisa jadi lebih dari sekedar siniar, bisa jadi sebuah IP. Lalu gue investasikan untuk mendesain logo dalam bentuk lomba. Dan waktu itu di YouTube gue juga gue pernah kasih lihat ada beberapa orang yang terpilih dalam daftar opsi pendeknya shortlist untuk kemudian gue pilih. Dan di YouTube gue juga ada konten yang menjelaskan pada akhirnya logo apa yang dipilih dan kenapa gue pilih tersebut. Dan sejak itu, seperti yang lo tahu, gue serius ngomongin banyak sekali isu yang sedang ramai di dunia maya. Dan rilis siniarnya setiap 2 hari sekali. Cukup sering, karena memang yang dibahas di dunia maya nggak ada habisnya. Nah, setelah gue mulai serius bikin siniar, mungkin beberapa di antara lu ngeh bahwa gue suka manggil-manggil Spotify. Hey Spotify, bisa kali eksklusif, gue bilang kayak gitu kan. Ayo dong Spotify, bisa kali. Terus udah gitu beberapa pendengar siniar gue ketika ngeliat gue udah masuk ke top 10 episodes dan top podcast, top 10 juga ya, top 10 podcast, mereka juga pada nyelek-nyelek Spotify. Dan pada akhirnya penawarannya memang masuk. Jadi gue waktu itu dihubungin sama pihak dari Spotify, kami berkomunikasi, sempat meeting juga. Kemudian pihak Spotify bilang, kami mendengarkan kok, gitu kata dia. Oh, berarti panggilan saya terdengar gitu. Tapi pada saat yang kurang lebih bersamaan, Noise juga masuk. Dan satu sama lain nggak tahu. Jadi gue nggak bilang Spotify bahwa Noise masuk, gue nggak bilang Noise bahwa Spotify masuk. Jadi gue nggak kayak Spotify, angka lo segini, angka Noise segini, bisa lebih tinggi nggak kayak gitu. Dan sebaliknya ke Noise juga nggak gitu. Noise, nih Spotify kayak gini, lo bisa lebih tinggi atau enggak. Gue nggak melakukan itu. Dua-duanya nggak ada yang tahu satu sama lain masukin. Gue cuman bilang ini yang gue harapkan, ini angka yang menurut gue sesuai dengan nilai dari siniarnya. Gue akan kemudian pilih yang terbaik. Dan setelah penawaran itu muncul dan negosiasi itu dijalankan, pada akhirnya gue memutuskan untuk eksklusif selama 1 tahun penuh di Noise. Kenapa? Karena uangnya lebih besar. Kaget Anda? Sama saya juga. Nah, tapi lebih dari sekedar itu, keputusan gue untuk bergabung eksklusif di Noise adalah justru atas dasar keluasan, fleksibilitas. Jadi, waktu gue dihubungin sama Spotify, gue dibilangin bahwa gue ditawarin untuk kontrak eksklusif selama 3 tahun. Gue pribadi ngerasa itu durasi yang sangat panjang. Dan yang menarik adalah penawaran yang diberikan kepada gue secara pasal ternyata tidak sama dengan penawaran yang diterima sama teman-teman gue gelombang sebelumnya. Jadi kalau lo ingat tahun lalu kayaknya itu ada sejumlah siniar yang diakuisisi sama Spotify. Nah, di penawaran yang diberikan kepada gue ada satu pasal yang menyatakan bahwa gue nggak bisa memonetisasi siniar gue. Artinya gue nggak bisa nyari uang dari siniar gue sendiri yang gue udah kembangin. Karena hak eksklusif monetisasinya ada di tangannya Spotify. Makanya Spotify bilang, lu gue acquire, gue akuisisi dengan nilai sekian. Dalam 3 tahun, ini nilainya, dan dalam 3 tahun itu, untuk menggantikan potensi pemasukan lu, karena hak monetisasinya dipegang sama gue, kata Spotify, ini uangnya. Nah, tapi, karena gue tahu berapa yang gue bisa hasilkan per episode, per siniar untuk konteks misalnya ada paid promote, dan ada beberapa kan lu mungkin pernah dengar juga ada episode-episode berbayar di Siniar Hiduplah Indonesia Maya. Gua ngerasa penawaran itu nggak gitu sesuai lah gitu dengan nilai yang ada di kepala gua. Dan terlebih lagi gua belum tentu bisa mempromosikan
dagangan gue sendiri. Jadi kalau misalkan lu dengerin Siniar Hidup Indonesia Maya, kan suka ada adlib tuh di depannya tuh. Adlibnya sebenarnya dagangannya Comika, dagangannya perusahaan gue. Entah itu ada tiket stand up-nya gue, tiket stand up di comicacomedy.club, atau mungkin ada stand up specialnya yang lagi dipromotori oleh kami, atau ada tipis-tipis webinar, atau workshop tipis-tipis respect, atau buku, atau apapun. Itu sering gue lakukan, gue sering dagang di dalam siniar gue sendiri. Habis perusahaan-perusahaan gue, masa nggak bisa? Nah, tapi ketika ada kemungkinan gue nggak bisa ngelakuin itu, gue makin ngerasa penawarannya jadi kurang strategis, karena ini bukan cuman ngomongin siniar gue dan bagaimana gue bisa memonetisasi siniar gue. Yang lagi diomongin adalah potensi pemasukan untuk perusahaan gue sendiri. Nah, walaupun pasal itu kemudian ada dinegosiasikan, tapi pada akhirnya keseluruhan paketnya tidak lebih menarik daripada yang gue dapatkan dari Noise. Selain tentunya dari sisi uang lebih menyenangkan, tapi di sana gue masih bisa bebas ngelakuin apapun, gue masih bisa melakukan monetisasi terhadap siniar gue sendiri, yang kalau misalkan gue bawa brand, berarti nanti ada pembagian hasilnya gitu ya, gue dapat berapa persen, mereka dapat berapa persen, karena gue lakukan di platformnya Noise. Noise juga kalau dapat sponsor atau dapat brand, gue juga dapat potongannya. Semuanya jadi lebih luas gitu di sebelah sana. Plus, gue sebenarnya berharapnya tuh kalau mau gue eksklusif ke sana ya, ke Noise tuh gue tadinya berharapnya 2 tahun. Karena gue pikir, gue lagi mikirin lu, pendengar siniar yang gue boyong ke sana setahun, habis ntar lu cabut gitu. Tapi pada akhirnya kesepakatannya dilakukan selama setahun, dan yang menarik adalah gue menyadari dari beberapa komika di bawah manajemen kami yang juga ada di Noise, kan Awe udah duluan di sana, podcast Berisik bersama Randika Jamil, kemudian Arif Brata juga ada di sana di podcast Capila. Gue tahu bahwa ternyata di sana itu ada Noise Live, dan Noise Live ini adalah sebuah layanan atau sebuah fitur yang serupa dengan Clubhouse atau Twitter Space, cuman dari sebuah perusahaan Indonesia. Nah, menarik sekali. Gua emang tertarik untuk menggunakan platform tersebut untuk kebutuhan siniar gua. Spotify sebenarnya punya juga, cuman nggak ada yang tahu. Kelihatannya belum didorong sama Spotify. Namanya Green Room. Udah download belum aplikasinya? Gua udah soalnya. Sehingga gua tahu orang Indonesia masih dikit sekali di situ. Bahkan mungkin nggak ada. Kalau misalkan gua coba untuk ramein di situ untuk kebutuhan siniar gue di Spotify, yang dengerin siapa di sebelah sana? Sementara di Noise udah aktif gitu, dan mereka punya basis pendengar yang duluan ada gitu. Rumahnya udah keburu rame. Walaupun gue lagi berpikir soal mungkin jangkauan umurnya mungkin beda sama lu yang mendengarkan Siniar Hidup Indonesia Maya. Tapi bagaimanapun itu fitur yang mau gue manfaatkan, dan kelihatannya selama sebulan sekali, setidaknya dalam kerjasama ini, gue akan melakukan live di Noise, dan kita akan cari tahu kira-kira apa yang sedang rame di dunia maya pada saat itu, dan apa yang kita bisa diskusikan. Kita bisa ngobrolin apa, sudut pandangnya seperti apa. Akan sangat menyenangkan. Nah, jadi itu aja pengumuman yang gue punya sekarang. Gue akan pindah eksklusif selama 1 tahun di Noise. Lu bisa mendengarkan gratis, nggak pakai bayar apapun. Silahkan unduh aplikasinya, kemudian lu daftar di situ ya, login, dan lu akan bisa menikmati siniar gua. Seharusnya pada saat lu mendapatkan informasi ini dari gua sekarang, episode-episode terdahulu sudah tersedia di Noise. Jadi silahkan gabung aja di situ, kemudian di follow siniar gua, dan nantikan episode-episode selanjutnya rilis eksklusif di Noise selama setahun ke depan. Pertanyaannya, apakah gua kemudian akan menghilang 100% dari Spotify? Tidak juga. Ingat nggak kemarin-kemarin di Siniar Hidup Indonesia Maya sempat ada episode playlist di mana gua ngomongin lagu-lagu di masa lampau. Itu akan tetap ada dengan judul siniar yang berbeda, dengan judul siniar yang baru, IP baru, dan diizinkan juga oleh Noise karena memang 2 produk yang berbeda. Kelihatannya untuk sekarang ini aja dulu. Terima kasih banyak atas keinginannya untuk mendengarkan pengumuman ini, dan terutama terima kasih banyak udah ikut mendengarkan dan menjadi bagian dari Siniar Hidup Indonesia Maya. Semoga ketika gua
pindah ke sebelah sana, kita bisa ketemu dan mendiskusikan hal-hal yang sedang ramai di dunia maya di sana. Terima kasih banyak.